Shalom, Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini, kita menggunakan tata ibadah Minggu Prapaskah. Pelayan firman Minggu ini, Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang, THD. Kiranya ibadah saudara menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Tahun ini untuk mengenang dan menghayati penderitaan Yesus Kristus Tuhan kita, maka baiklah kita memulai ibadah kita ini dengan menghayati firman Tuhan ini. Kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 22. Mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 23, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, menyertai kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa yang terkasih, jemaat Tuhan, marilah kita menghayati makna penderitaan Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Dia. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan nomor 218, bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari, bagi setiap orang yang sudah menghayati anugerah pengampunan Tuhan yang terwujud dalam penderitaan Kristus, hendaknya menyatakan pujian dan syukurnya, tidak hanya dengan kata-kata dan nyanyian, tetapi juga dengan perbuatan dalam kasih dan kebenaran. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah-Mu ada pada kami, memampukan kami untuk mendengarkan, menyimak, memahami, serta melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, umat-Mu siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yosua 5 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-12. Yosua 5 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya." Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12 dengan tema menerima secara baru adalah menghapus dosa, maka kita akan belajar tentang hal ini pada saat ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak yang berkata, to forgive is to forget. To forgive is to forget. Saya juga meyakini hal ini setidaknya dulu. Namun kemudian menjadi pertanyaan yang saya tanyakan berulang-ulang, karena saya ingat sekali ketika saya masih studi beberapa tahun yang lalu di Jerman, saya pernah taruh status seperti itu di medsos saya, di Facebook saya. Saya taruh status to forgive is to forget. Kemudian saya mendapatkan respons dari teman-teman medsos saya, antara lain berkata, can we forget? Can we really forget? Pertanyaannya menjadi berulang-ulang di kepala saya dan menjadi menarik ketika saya diberikan tema ini untuk disampaikan pada ibu bapak sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah kita memang bisa melupakan? Biasanya kita akan mengutip nih firman Allah seperti antara lain yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Dengan kata lain, Mazmur 130 ayat 3 itu berkata, Tuhan saja tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Pada titik di situ kita bisa memahami teks itu seperti itu. Atau di dalam Yesaya 43 ayat 25 yang berkata begini, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, baik Mazmur 133 maupun Yesaya 43 ayat 25, ibu bapak yang terkasih, dikatakan bahwa Allah tidak mengingat-ingat dosa orang yang diampuni. Namun yang menarik adalah bahwa konsep Allah yang tidak mengingat-ingat ini hanya ada dalam perjanjian lama dan tidak ada dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama sendiri sebetulnya hanya sekitar 4-5 kali muncul Allah tidak mengingat-ingat begitu. Nah, dalam teks perjanjian baru hanya muncul 1 kali istilah tidak membangkit-bangkit. Ada di Yakobus 1 ayat 5. Yang intinya Allah memberi dengan penuh kemurahan dan tidak membangkit-bangkit apa yang dia berikan. Nanti di bagian akhir dari khotbah saya, kita akan membahas hal ini. Ibu bapak yang terkasih jemaat Tuhan, merupakan bagian dari memori. Kejadian masa lalu, apalagi yang menyakitkan, bahkan traumatis, itu akan sangat sulit sekali, bahkan dapat dikatakan hampir mustahil untuk dihapuskan dari ingatan. Bagi sebagian orang, bahkan menjadi mustahil untuk dilupakan. Makin diingat, bisa jadi makin menyakitkan. Ujung-ujungnya, seseorang bisa tiba pada apa yang disebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Memori negatif karenanya dapat berujung pada hal-hal, bahkan perilaku maupun tindakan-tindakan yang negatif. Itu sebabnya misalnya muncul amarah, muncul kedengkian, muncul dendam, dan lain-lain.
Dan orang bisa menyimpan dendam sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun. Dan ujungnya apa? Tindakan-tindakan pembalasan yang tentunya merupakan kejahatan. Makanya sebetulnya dalam Injil kita jadi mengerti mengapa Yesus berkata bahwa benci saja sudah dianggap membunuh, dendam saja sudah dianggap membunuh. Mengapa? Karena pembunuhan tidak mungkin dihasilkan karena sukacita. Pembunuhan tidak mungkin dihasilkan karena rasa damai, karena kebaikan, tidak. Tetapi diciptakan atau dihasilkan dari kebencian, dari dendam, dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal itu, Ibu Bapak yang terkasih, salah seorang teolog Jerman yang konon teolog Protestan terbesar pasca Konsili Vatikan yang kedua, bernama Johann Baptist Metz, dia pernah membicarakan hal ini. Beliau berkata bahwa ingatan akan masa lalu yang negatif, apalagi yang berbahaya, ini dapat menjadi persoalan yang besar. Persoalan yang besar. Karenanya Metz mengajak orang-orang untuk melihat kembali ingatan masa lalu yang berbahaya itu. Kemudian mengevaluasi ingatan tersebut dengan hati nurani, dengan batin atau yang disebut konsientia yang positif. Melihat kembali ingatan masa lalu yang berbahaya, mengevaluasinya tetapi dengan hati nurani yang positif. Seorang tokoh yang lain bernama Viktor Frankl, Ibu Bapak yang terkasih. Viktor Frankl adalah seorang Yahudi Jerman dan merupakan korban yang selamat dari kekejaman Nazi. Dia ditangkap, dibawa ke kamp konsentrasi, dan seterusnya. Di tengah kehidupan yang bisa dikatakan memberikan putus asa, ujung-ujungnya mati teraniaya, dia melihat satu persatu teman-temannya mati dibunuh oleh kekejaman Hitler dan pasukannya dalam kelompok partai Nazi ini yang menguasai Jerman saat itu. Maka Viktor Frankl berusaha untuk survive, berusaha untuk bisa selamat. Bukan hanya dari deraan fisik, tapi juga dari deraan psikologis ketika tidak ada harapan sama sekali. Maka dia mengembangkan apa yang kemudian dia sebut logoterapi. Logoterapi. Dalam rangka menghadapi bahaya yang hadir dalam kehidupannya karena kekejaman Nazi yang menyiksanya di kamp-kamp konsentrasi, yang membuat dia tersiksa bukan hanya sekali lagi secara fisik tapi juga secara mental. Maka dia mengembangkan logoterapi, dan logoterapi adalah cara untuk menemukan makna hidup agar dapat bertahan hidup dalam hidup betapapun susah, bahkan betapapun derita demikian berat dialami dalam kehidupan. Frankl kemudian mengidentifikasi ada 3 cara utama untuk mewujudkan makna dalam hidup. Pertama, dengan membuat perbedaan di dunia. Dan ini menarik ketika dia berada di dalam tempat-tempat seperti kamp konsentrasi, mengalami siksaan fisik dan juga siksaan batin. Wajar kalau kemudian tidak punya harapan dan jadi putus asa. Tapi dengan logoterapi dia katakan yang pertama justru kebalikannya. Yang pertama justru kebalikannya. Dengan membuat perbedaan di dunia. Mungkin kita berkata, Pak, saya tidak bisa bikin perbedaan di dunia. Sesungguhnya bisa. Sekecil apapun, setiap kita pasti bisa membuat perbedaan di dunia ini. Yang kedua, dengan memiliki pengalaman tertentu. Dan yang ketiga, dengan mengadopsi sikap tertentu, tapi tentunya sikap-sikap yang positif, dengan nilai-nilai yang positif. Nah, ini yang terus kemudian dibangun dalam dirinya, dia menterapi dirinya dengan apa yang dia sebut dengan logoterapi sepanjang dia mengalami itu. Dan setelah dia keluar dari kamp konsentrasi dalam keadaan selamat ketika Nazi kalah, begitu Hitler ditangkap dan dibunuh,
Kemudian dia menulis hal-hal ini dan yang menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Yang bisa diterapkan bagi siapapun yang mengalami kesusahan bahkan derita. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Alkitab. 3 teks yang saya sebutkan di atas, ya, yang dari Mazmur 130 ayat 3, Yesaya 43 ayat 25, dan kemudian Yakobus 1 ayat 5. 2 dari perjanjian lama, 1 dari perjanjian baru. Menjadi menarik apa yang dimaksudkan sebetulnya dalam 3 teks tersebut. Ketika dikatakan Allah tidak mengingat-ingat, dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru Allah tidak membangkit-bangkit. Ketika firman Allah mengatakan bahwa Allah tidak mengingat-ingat, ini bukan berarti bahwa Allah melupakan. Mengapa saya katakan bukan berarti Allah melupakan? Karena Allah tidak mungkin melupakan atau menjadi lupa. Secara fisik ketika kita menjadi tua, kita akan cenderung menjadi pikun. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah tidak mungkin melupakan atau menjadi lupa. Karenanya yang pasti kita perhatikan adalah istilah yang digunakan, mengingat-ingat. Kalau dikatakan Allah tidak mengingat-ingat, apakah itu berarti Allah lupa menjadi lupa melupakan? Ternyata tidak. Terjemahan Indonesia mengingat-ingat adalah terjemahan dari kata Ibrani shamar, yang berarti antara lain mencatat, menandai, menyimpan, seperti dalam buku catatan. Seperti dalam buku catatan. Misalnya kalau si A punya hutang pada saya catat si A punya hutang, misalnya 1 juta kemarin pinjam. Kemudian kalau pembukuan rumah tangga kita baik, kita pasti punya pembukuan kan. Kemudian si B pinjam sekian dari kita catat pinjam 2 juta. Maka tidak mengingat-ingat itu berarti menghapuskannya dari daftar ini. Tapi apakah saya lupa? Tidak, saya tidak lupa. Artinya saya tidak akan lagi menagih orang itu. Syamar berarti mencatat, menandai, menyimpan seperti dalam buku catatan, bisa tentang apapun seperti yang saya nyatakan di situ. Sementara membangkit-bangkit dalam Yakobus adalah terjemahan dari oneidezo, yang berarti kalau dikatakan Allah tidak membangkit-bangkit, gitu berarti Allah tidak melakukan yang disebut oneidezo. Nah, oneidezo yang membangkit-bangkit itu berarti mencemarkan nama baik, yaitu dengan mencerca, mencaci, mengejek, mencela, memberikan cacian atau makian, atau mencemooh. Jadi kalau Allah tidak membangkit-bangkit berarti Allah tidak mencemooh, tidak mencerca, tidak mengejek, dan seterusnya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari penggunaan 2 kata tersebut jelas bahwa Allah tidak mengingat-ingat atau Allah tidak membangkit-bangkit berarti bukan berarti Allah melupakan. Berarti Allah menghapus dari catatan. Allah menghapus dari catatan. Semisal saya jadi terpidana, kemudian hakim ketuk palu, Asigor, kamu melakukan kejahatan, kena hukuman 5 tahun. Setelah saya naik ke pengadilan tinggi, saya tetap kalah, saya naik banding lagi ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali, saya juga kalah, ditetapkan 5 tahun, begitu. Kemudian dibukalah kesempatan saya bisa mengajukan gerasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan ketika saya mengajukan gerasi dengan berbagai macam argumentasi yang diberikan, kemudian Bapak Presiden katakan mengeluarkan keputusannya kepada terpidana Asigor, maka diberikan gerasi. Lalu apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kemudian saya tidak menanggung akibat dari kesalahan saya dapat gerasi atau pengampunan dari kepala negara, sehingga seharusnya saya jalani 5 tahun, saya tidak lagi jalani 5 tahun. Apakah kemudian kesalahan saya tidak tercatat lagi dalam pengertian dihapuskan lenyap dari ingatan? Tidak. Yang dimaksudkan di situ adalah saya dihindarkan dari dampak yang harus saya tanggung, dari akibat yang saya tanggung. Maka ketika dikatakan Allah tidak mengingat-ingat atau Allah tidak membangkit-bangkit, berarti Allah menghapus dari catatan, menghilangkan dampak-dampak atau akibat-akibat yang disebabkannya
Maka ketika juga dikatakan Allah mengampuni dosa-dosa umatnya, tidak berarti kemudian Allah lupa akan dosa-dosa kita. Karena sekali lagi Allah Maha Tahu, dan karena kemahatauannya salah satu dari 3 karakteristik utama Allah, tidak mungkin dia menjadi lupa. Maka dengan kata lain secara teologis kita katakan Allah bukan dalam pemahaman lupa akan dosa-dosa kita, melainkan ketika dikatakan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menghapuskan dari catatan, menghilangkan dampak-dampak yang disebabkan dari dosa-dosa kita. Apa dampaknya? Hukuman kekal. Tetapi kemudian dia menghapuskannya dengan mengirimkan anaknya mati bagi kita, menderita di kayu salib, dan menghapuskan segala dampak yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dan kita menerima karenanya anugerah keselamatan kekal daripada Allah. Kembali kepada to forget is to forgive. Lalu bagaimana dengan mengampuni? Apakah berarti melupakan? Saya secara cepat, karena saya dosen tafsir, maka saya mengecek Alkitab bahasa Indonesia dan mengecek baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Ibu Bapak yang terkasih. Dari 117 ayat yang menggunakan kata lupa, tidak dikaitkan sama sekali dengan mengampuni, dengan pengampunan. Tidak sama sekali. Saya bisa lupa misalnya besok hari ulang tahun si A atau si B. Kadangkala saya lupa misalnya besok saya punya tugas ini, punya tugas itu, karenanya ada agenda yang saya gunakan untuk mencatat. Dalam kegiatan saya, istri saya jadi sekretaris pribadi saya, karena gratis kan gitu ya. Maka dia mencatat segala agenda saya. Supaya apa? Dia yang mengingatkan saya, karena saya mudah lupa. Tetapi lupa tidak dikaitkan dengan mengampuni ataupun pengampunan dalam Alkitab dalam 117 kali kemunculannya. Demikian juga 67 ayat mengampuni dan 24 ayat diampuni. Kalau tadi lupa, nggak ada hubungannya dengan mengampuni. Sekarang kita balik prosesnya. 67 ayat dalam bentuk aktif mengampuni dan 24 ayat dalam bentuk pasif diampuni. Itu berarti sekitar 91 kali atau 91 ayat yang menggunakan kata mengampuni diampuni tadi. Juga tidak dikaitkan dengan melupakan. Berarti Alkitab tidak mengaitkan melupakan dengan pengampunan dan juga tidak mengaitkan pengampunan dengan kelupaan atau melupakan. Jadi dia tidak dikaitkan, bolak-balik sama sekali tidak dikaitkan. Nah karenanya kita kembali kepada kata-kata tersebut. Kata mengampuni dalam bahasa Ibrani adalah nasah. Nasah itu berarti membuang atau membakar. Membuang atau membakar. Jadi perhatikan konsepnya. Perhatikan konsep yang ada dalam kata mengampuni itu baik secara sintaksis maupun semantik. Ketika dikatakan mengampuni berarti dibuang, berarti dibakar, tidak ada lagi. Berarti kalau mengampuni dosa, dosanya dibuang, dosanya dianggap dibakar, dibuang begitu. Begitu juga dalam bahasa Yunani, arti harfiahnya adalah menyingkirkan, mengesampingkan, atau membuang. Jadi baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, arti kata ampun mengampuni tadi bukan berarti melupakan, tapi menyingkirkan sesuatu itu. Sesuatu itu tetap eksis tidak? Tetap eksis, tapi kemudian disingkirkan. Dengan kata lain, mengampuni tidak korelatif dengan melupakan, tetapi menghilangkan dampak atau akibat dari yang diampuni. Menghilangkan dampak atau akibat dari yang diampuni tadi. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman buruk yang kita alami dapat berdampak pada kenangan traumatis. Saya mengampu mata kuliah okultisme eksorsisme di STFT Jakarta sejak 6 tahun, 7 tahun terakhir. Sudah 6 kali, tahun depan mungkin yang ke-7, dan peminatnya selalu banyak. Dan
dari situ saya belajar juga karena kami mengundang kadang psikolog, kadang psikiater. Dan seringkali apa yang disebut kerasukan sebetulnya adalah simptoma atau gejala. Dan simptoma atau gejala kerasukan ini sebetulnya menggambarkan sesuatu yang ada dalam diri seseorang, yaitu trauma masa lalu, terkhusus trauma masa kecil. Di masa Covid ini misalnya saya melayani konseling kurang lebih 5-6 begitu orang yang mengklaim dirinya diganggu roh-roh jahat. Setelah saya lakukan konseling beberapa kali, kebanyakan saya berkata sebetulnya bukan gangguan roh jahat, tapi ada aspek-aspek psikologis di dalamnya. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal itu menunjukkan sebetulnya bahwa trauma-trauma masa lalu, terkhusus trauma masa kecil, bisa berdampak berkelanjutan sampai bahkan puluhan tahun ke depan. Nah, ada cukup banyak metode psikologis yang dapat digunakan seperti neuromemory begitu untuk mereduksi dampak dari kenangan traumatis tersebut. Dalam perkembangan ilmu psikologi modern ditemukan bahwa ingatan jahat dapat dihilangkan dengan tujuan dampak-dampak negatif dari ingatan tersebut bisa dihilangkan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab Yesus mengatakan tentang penderitaannya yang sering kali kita kutip dalam pelayanan perjamuan kudus yang ada dalam baik Injil Lukas, dalam perjamuan malam terakhir maupun juga dalam 1 Korintus 11, di mana Tuhan mengatakan ketika membagikan roti dan anggur, Tuhan berkata, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku." Tuhan katakan, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku." Nah, kata peringatan adalah terjemahan dari bahasa Yunani anamnesis, yang dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan remembrance. Makanya terjemahan Indonesia peringatan bisa sulit dipahami. Saya menawarkan bahasa Indonesianya sebagai pengenangan. Karena perjamuan kudus sebetulnya adalah perayaan mengenang karya salib Kristus. Maka ketika Tuhan katakan perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku, sebagai anamnesis, sebagai remembrance, sebagai pengenangan akan Aku, maksudnya adalah agar kita selalu mengenang penderitaan Yesus yang membawa pengampunan bagi kita semua. Membawa pengampunan bagi kita semua. Maka kita juga bisa menggunakan pengampunan kepada siapapun yang memberikan kenangan negatif dan atau buruk bagi kita. Untuk apa? Untuk menghilangkan dampak-dampak buruk bagi kita. Dampak-dampak buruk bagi kita. Yang kedua, kita dapat berdamai dengan masa lalu kita secara bertahap. Berdamai dengan masa lalu kita secara bertahap dan terus-menerus, berproses dengan itu, serta mengampuni orang-orang yang memberikan kenangan jahat atau buruk, yang bersalah pada kita, yang berdosa pada kita, yang berlaku jahat pada kita, sampai pada kenangan itu tidak lagi membekas secara negatif bagi kita. Ketiga, ketika kenangan-kenangan buruk itu tidak lagi memiliki pengaruh traumatis, itu bisa justru diberdayakan sebagai energi positif untuk baik menolong orang-orang yang mengalami hal-hal buruk traumatis yang serupa, maupun untuk melakukan semua kebaikan bagi kemanusiaan. Sebagai penutup saya berikan satu contoh. Pada Perang Dunia Kedua, ketika Jerman dengan Natsinya menyerbu menginvasi Polandia, maka orang-orang Polandia dibunuhi sedemikian banyak sampai jutaan orang dibunuhi, apalagi Jewish Polis begitu, orang Polandia yang keturunan Yahudi. Jutaan orang dibunuh di sana, Polandia dijajah sampai akhirnya merdeka atau bebas kembali ketika
Barat kemudian melawan Jerman dan Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ada memori di situ, tetapi memori yang buruk tadi tidak lagi memiliki energi yang negatif, tetapi justru jadi energi yang positif sehingga membuat orang-orang Polandia begitu bersemangat menolong bangsa dan rakyat Ukraina yang sekarang sedang diinvasi oleh Rusia. Bahkan para ibu di Polandia menyediakan kereta-kereta anak-anak, begitu baby strollers di setiap stasiun segala macam, supaya pengungsi-pengungsi dari Ukraina yang datang membawa anak-anak kecil boleh menggunakan baby strollers itu dengan gratis untuk mereka, begitu. Sehingga dengan kata lain, segala trauma kenangan masa lalu yang buruk tadi dengan 3 langkah yang saya sudah sebutkan tadi, menggunakan pengampunan kepada siapapun yang memberi kenangan negatif. Yang kedua, berdamai dengan masa lalu dan mengampuni. Dan yang ketiga, menjadikannya energi yang positif. Maka itu dicontohkan oleh orang-orang Polandia. Kenangan yang begitu pahit, traumatis di masa lalu dijajah oleh bangsa Jerman dan dibunuhi sedemikian rupa, dijadikan energi untuk menolong orang yang serupa, yang mengalami penderitaan yang serupa. Dan kemudian dijadikan energi untuk melakukan kebaikan atas nama kemanusiaan, terlepas dari apapun latar belakang orang yang ditolong, entah agama, ras, suku, bangsa, dan seterusnya. Dengan kata lain, to forgive is not to forget. Kalau kita mengalami hal yang buruk di masa lalu, maka kekuatannya adalah mengampuni. Dan ketika kita bisa mengampuni, maka hal yang buruk di masa lalu bisa berubah oleh pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi energi positif untuk menolong sesama atas nama kemanusiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diyakini oleh semua gereja di sepanjang zaman di segala tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Hari ini adalah hari ke-7 istri dan anakku ada di ruang isolasi sebuah rumah sakit. Beruntung mereka berdua ada di dalam satu kamar, dan hari lepas hari semakin membaik. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Namun bersyukur ada salah seorang anggota gereja tempat kami berjemaat menjadi perawat di sana. Dan aku selalu mendapatkan informasi terupdate setiap harinya. Bahkan ada saja yang mengirimi makanan untukku, karena tahu istriku sedang dirawat. Kadang aku tidak mengenal siapa yang mengirimiku makanan. Mungkin juga mereka lebih mengenal istriku dibanding aku. Di satu sisi aku bersyukur kondisi istri dan anakku semakin membaik. Tetapi hari ini aku mendapat berita. Ibuku yang tinggal bersama adikku di kota yang berbeda denganku terpapar COVID dan dilarikan ke rumah sakit karena saturasinya turun.
Sudah beberapa hari ini aku sulit memejamkan mata. Sedih, bingung, dan marah bercampur menjadi satu menghadapi situasi saat ini. Apa salahku Tuhan, sehingga Kau memberikan masalah yang bertubi-tubi? Pertama aku terpapar COVID, kemudian aku di PHK. Usahaku gagal karena modalku dibawa lari rekan bisnisku. Dan kini istri, anak, dan ibuku juga terpapar COVID. Apa salahku Tuhan? Aku cukup rajin ikut ibadah. Persembahan bulananku pun lancar. Kecuali 2 bulan terakhir ini. Itu kan karena aku di PHK. Wajarlah. Kuakui sejak menikah aku tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Tapi bisa dibilang aku tidak pernah absen ibadah minggu. Aku tidak selingkuh. Aku bertanggung jawab kepada istri dan anakku. Bahkan aku pun memperhatikan ibuku, keluargaku, dan keluarga istriku. Dalam pekerjaanku, aku cukup diandalkan. Salahku di mana Tuhan? Tuhan tidak adil. Benar-benar tidak adil. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah, yang penuh rahmat atas segala berkat karunia anugerah pertolonganmu bagi setiap kami. Sekalipun kami masih ada dalam wabah COVID, namun Tuhan tetap menyertai, menjaga, serta memelihara kami. Karenanya, mampukan kami untuk terus bertahan, bahkan bangkit, sekalipun di tengah wabah COVID ini. Kiranya Engkau menyertai, memberkati para pemimpin kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah, dalam memimpin bangsa ini di tengah wabah ini, sehingga kami boleh keluar dari masa wabah yang membawa kepada kesulitan ekonomi dan berbagai macam pergumulan persoalan lainnya. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati para pemimpin kami dengan roh takut akan Tuhan, dengan keadilan, dengan kerja keras, kejujuran, dan kesederhanaan. Kami memohon, ya Allah. Kami juga berdoa bagi gereja di mana kami beribadah. Pau Kelapa Gading, kiranya Tuhan boleh menyertai, memberkati senantiasa gerejamu ini, baik hamba-Mu pendeta yang melayani, majelis pengurus, maupun juga segenap jemaat yang hadir, baik secara online maupun yang belum sempat hadir. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan gereja ini boleh terus berdiri menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat yang sakit maupun juga dalam pemulihan di jemaat wilayah pelayanan Efesus, bagi Bapak Theo Latui Hamalo maupun Ibu Teni Latui Hamalo, juga bagi Ibu Kezia Sumarni, bagi jemaat wilayah pelayanan Galatia, Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, juga jemaat wilayah pelayanan Filipi, Bapak John Siahaya. Kiranya Engkau boleh melawat anak-anak-Mu ini, baik yang sakit ataupun dalam proses pemulihan.
Engkau menyertai, memberkati bukan hanya mereka yang sakit, tapi juga keluarga mereka, dan juga tenaga medis maupun obat-obatan dan alat-alat medis yang digunakan boleh membawa kesembuhan dan atau pemulihan. Kepadamu kami memohon doa kami, ya Tuhan. Kami juga memohon berkat bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun, Bapak Fonan Mangalinang Sialagan, Saudari Audrey Alia, anak Isya Belinda Natania Sabat, Saudari Gina Latui Hamalo, anak Samantha Gempita Aurora Siagian, Bapak Valentino Benyamin Huta Galung, Bapak Ramos MR Siagian. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam ucapan syukur di pekan ini, di mana mereka merayakan ulang tahun. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan menyertai mereka dalam perayaan ulang tahun mereka. Kami juga berdoa bagi beberapa keluarga, Bapak keluarga Luther Zwingli Raprap STH, keluarga Gonda Dekalone Pais, keluarga Daniel Petrus Lawrence Tohata, keluarga Januar CF Makabori, keluarga Maria Surbakti Sembiring, keluarga Cliff Johannes Umboh. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini, baik keluar masuk mereka, pekerjaan mereka, baik ayah ataupun ibu ataupun keduanya jika keduanya bekerja, juga anak-anak mereka baik yang masih sekolah ataupun kuliah, bahkan mungkin juga sudah bekerja. Kami berdoa juga biarlah keharmonisan yang dari Tuhan ada pada setiap keluarga ini, dan Kristus yang menjadi kepala atas rumah tangga ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa kepada Tuhan kita seperti yang Tuhan kita ajarkan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dear Lord,
you'll still be faithful, my Lord. Faithful, like a rose that comes alive every spring. Oh, you are so faithful, dear Lord, you are faithful, like the life that you give to every beat of my heart. You are so faithful, Lord. I see the cross and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. You'll still be faithful. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. You'll still be faithful, my Lord. You'll still be faithful, my Lord. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia. Dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayatnya ke-8b dan d, serta Roma 11 ayatnya ke-36. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan dengan cara transfer ke bank mandiri dengan nomor rekening yang tertera di layar, atau melalui QRIS, kedua-duanya atas nama PAUK Kelapa Gading. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah kiranya persembahan kami ini, persembahan dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di dalam jemaat dan di dalam dunia ini. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Keesaan 469 ayatnya yang pertama, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk menyanyikan pujian dari Kidung Keesaan 451 bait 1 dan 3, Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa.
Ibu Bapa yang terkasih, umat Allah, ibadah kita sudah selesai. Karenanya, kembalilah, lanjutkanlah aktivitas masing-masing, jadilah berkat, garam, dan saksi dimanapun kita berada, agar nama Allah dipermuliakan. Dan terimalah berkat-berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.